selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa petunjuk dari semesta untuk kehidupannya kamu di minggu kedua Maret 2025 untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Sekali lagi. 2025 Gemini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri Gemini ya. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja ya kita lihat apa petunjuk dari semesta buat kamu di minggu kedua bulan Maret ini. Yang pertama tentang abundance, kelimpahan di dalam kehidupannya Gemini. Wah, kenapa dikasih petunjuk ini Kak? Apakah mungkin memang Gemini akan dapat suatu kelimpahan kehidupan di minggu kedua sehingga semuanya berjalan jadi lancar gitu apapun yang diusahakan? Bisa jadi ya, nanti kita lihat klarifikasinya ya. Tapi sebelum itu aku mau sebutkan dulu pesan dari kartu yang pertama ini buat kamu. Dan pesannya seperti ini buat Gemini ya, bahwa dalam kehidupan ini ya mungkin memang ada hal-hal yang terbatas untuk kita lakukan gitu, tapi selama kita mau memanifestasikan ya apapun itu yang memang kita butuhkan, kita inginkan gitu ya, sesuatu yang memang mungkin kita rindukan juga, maka pasti akan ada yang namanya kelimpahan yang akan Tuhan berikan kepada kita gitu. Dan apapun yang kita manifestasikan selama kita berada di jalan yang lurus nih ya, yang benar nih ya, maka yang kita manifestasikan tersebut bisa mewujud nyata gitu loh di dalam kehidupannya kita ya. Jadi selama manifestasinya benar, maka hasilnya juga benar, dan Tuhan pun pasti akan kasih kelimpahan kalau kita pun di jalan yang benar keinginannya dan kebutuhannya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya coba kita klarifikasi Gemini, kenapa dapat kartu abundance. Apakah akan ada kelimpahan? Ya, aku rasa iya ya. Jadi mungkin di minggu kedua Maret ini kamu dapat petunjuk karena memang kelimpahan, sorry ya, belibet. Memang kelimpahan ini akan segera hadir dalam kehidupannya Gemini, dan itu akan cepat banget hadirnya, dan kamu mungkin tidak menyangka bahwa waduh, enak banget ya, kayak semuanya kok jadi lancar semua terasanya ya, yang dikerjain, yang diusahain, kok semuanya bagus banget hasilnya gitu. Kok semuanya jadi sangat kayak mudah untuk dijalani. Ya itulah tentang kelimpahan rezeki juga mungkin kok lancar banget di minggu kedua ini. Nah itu ya, kamu dapat petunjuk tentang akan ada semacam kelimpahan yang akan kamu terima, dan itu akan cepet banget terjadinya, mendadak aja gitu, semua kelimpahan hadir di dalam kehidupannya kamu di minggu kedua ini gitu. Bagus ya, kayak Gemini, keren banget kartunya. Lalu yang kedua tentang sukses, kamu juga dapat petunjuk tentang kesuksesan. Why? Apakah memang akan ada kesuksesan karena udah ada abundance yang mengikuti? Nanti kita lihat juga. Tapi sebelum itu pesan di kartu yang kedua di sini buat Gemini. Katanya Gemini, gini ya, bahwa dalam hidup ini kita harus tahu bahwa segala sesuatunya ya, tidak ada yang lebih baik dalam hidup ini ya, jika dibandingkan dengan apa ya, kita itu melakukan sesuatu yang memang kita cintai gitu ya. Apapun itu, jika ingin sukses ya, maka memang harus menjalani sesuatu dengan penuh kecintaan gitu ya. Dan nggak ada tuh orang yang sukses terkadang karena terpaksa doang gitu ya. Pasti biasanya hal yang dilakukan pun sesuai dengan passion ya. Seperti itu di sini pesannya ya. I know that there is no greater goal than to love gitu ya. Intinya sih apapun itu dalam tujuan-tujuan kehidupannya kamu ya, bawa pakai hati, pakai cinta, pekerjaan pun harus dicintai, bisnis, karir, pekerjaan dicintai, maka akan membawa kesuksesan di dalam kehidupannya kamu ya. Coba kita klarifikasi maksud kartunya Gemini di sini tentang sukses ini ada apa? Four of Pentacles, aku rasa memang akan ada kesuksesan yang mengiringi after abundance di minggu kedua ini ya. Dan itu berupa kestabilan secara finansial, keamanan secara finansial, dan mungkin kamu akan bisa buat nabung dan nyimpen uang kamu ya. Efek dari ya ini tadi, ada hal-hal yang berhasil tentang keuangan. Wow, congratulations, keren banget ya. Lalu yang ketiga tentang ini relationship ya, kamu dapat petunjuk tentang hubungan. Why? Kenapa Gemini ya? Nanti kita lihat. Dan pesan di kartu yang ketiga Gemini, bahwa dalam hidup ini seperti ini ya, mungkin kita sebagai manusia pasti akan tertarik gitu ya
kepada seseorang ataupun kepada sesuatu ya yang memang melayani kita, memberikan apa ya, kita sesuatu yang terbaik juga dari dirinya gitu ya, dan meletakkan kita mungkin sebagai prioritas, menjadi hal yang terpenting di dalam kehidupannya. Dan inilah yang dinamakan hubungan ya dengan seseorang. Jadi siapa sih yang nggak tertarik dengan seseorang yang perhatian ke kita, yang memberikan segalanya ke kita, mengutamakan kita di atas segalanya? Pasti kita akan ada ketertarikan. Dan pesannya di sini bahwa apapun itu ya Gemini, kamu boleh ya tertarik, suka, cinta sama siapapun itu, tapi memang harus kepada dia yang juga apa ya, melayani kamu dengan baik, memperlakukan kamu dengan baik, lebih tepatnya seperti itu sih ya. Harus dua arah gitu, jangan hanya sepihak. Nah, itu maksudnya di sini teman-teman ya. Coba kita klarifikasi dulu maksud kartu yang ketiga di sini buat Gemini. Ada apa dengan hubungan? Ada Six of Pentacles tuh kan. Di sini kamu dikasih petunjuk bahwa Gemini di minggu kedua ini, kalau kamu ada hubungan dengan seseorang, di sini petunjuknya, clue-nya adalah tentang memberi kebaikan. Jadi kalau memang ternyata dalam hubungan kamu dengan seseorang di minggu kedua ini tidak ada kebaikan sama sekali pun di dalamnya, mungkin yang ada hanya ketoksikan, hal yang bertepuk sebelah tangan, itu bukan hubungan namanya ya. Hubungan yang sesungguhnya adalah hubungan yang saling memberi kebaikan, yang saling memberi apa ya, di sini kasih sayang ya, terus juga keberlanjutan dan kepastian, dan apa ya, kedepannya tentang komitmen. Nah, seperti itu ya. Itu petunjuknya agar kamu nggak jadi buta di sini dalam cinta ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu untuk ini semua di minggu kedua, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.